Sama simpel saja seperti ini, semua jari harus ditutup dan di bawah hidung biasanya di depan dada seperti ini. Bukan gini atau bukan gini. Kalau ini beda, ini juga ada tapi artinya lain. Namaste Meredos, welcome to Thai Apps Belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya buat info-info menarik tentang India. Namaste Meredos, welcome to Thai Apps Channel. Jadi hari ini kita mau belajar bahasa India, cara memperkenalkan diri dalam bahasa India dengan Kak Farhan dan Ibu Wati. Jadi buat teman-teman yang pingin tahu cara memperkenalkan diri dalam bahasa India, yuk langsung aja kita belajar hari ini. Nah, hari ini narasumber kita ada dua, yaitu Kak Farhan dan Ibu Wati. Mungkin dari Kak Farhan dulu, boleh tolong perkenalkan diri? Ya, namaste semuanya dan assalamualaikum dari India. Perkenalkan, dalam bahasa Indonesia nama saya Muhammad Farhan Zebhan, bisa dipanggil Farhan, dan saya asli orang India yang mencintai Indonesia, dan Indonesia sudah seperti rumah yang kedua bagi saya sejak lebih dari 8 tahun. Itu yang sedikit dengan saya. Oke, terima kasih Kak Farhan. Lalu ada Bu Wati juga. Bu Wati boleh tolong perkenalkan dirinya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Indonesia. Nama saya Wati Istanti. Saya dosen di Universitas Negeri Semarang dan saya menyukai India ya. Jadi kebalikan dari Mas Farhan, dan bagi saya India sudah menjadi satu dengan Indonesia. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Wati. Oh iya, saya lupa perkenalkan diri ya. Nama saya Hana. Jadi hari ini saya akan jadi moderator dan host buat teman-teman semuanya. Nah, yang pertama, kalau misalnya kita ngomongin tentang bahasa, pasti kita belajar tentang sapaan terlebih dahulu gitu. Nah, saya penasaran nih, Kak Farhan dan Bu Wati. Kira-kira kalau dalam bahasa India, ada nggak sapaan yang informal dan formal? Atau semuanya sama aja ya? Kalau dalam bahasa India, sapaan yang formal atau informal sebenarnya saya pikir tergantung daerah sih. Di daerah yang saya tinggal di India Timur, bagian timur, tidak ada yang formal atau informal namanya. Dan cuman di India menurut saya sapaan itu lebih ke mungkin tergantung agama atau ya, karena kalau orang Hindu biasanya sebut namaste. Namaste itu sapaan yang standar saat ini di India. Semua bisa sebut namaste. Dan kalau namaste kita harus ini gestur tubuhnya. Yang kedua, kalau dalam agama Muslim yang agama saya sendiri, saya lihat sapaan yang sama dengan Indonesia. Cuman intonasinya lebih cepat kalau kita salim di sini. Kalau di Indonesia kan salim dengan gestur tubuh juga. Di sini jarang. Saya tidak pernah lihat kalau ada yang salim dengan gestur tubuh. Kayak saling paling shake hands ya, tetap tidak seperti di Indonesia. Jadi kita salam saja, assalamualaikum seperti itu. Itu yang dua sapaan menurut saya yang ada di India. Ketika saya di India, waktu itu tinggal di India untuk beberapa waktu, saya mengajarkan bahasa Indonesia. Nah, murid-murid saya semua dari India kan. Ketika datang, ada beberapa yang menyapa hai gitu, kemudian masuk kelas. Ada yang assalamualaikum karena memang ada yang muslim, kemudian menundukkan kepala gitu. Justru malah namaste itu tidak dilakukan di situ, karena saya tidak tahu apakah karena tidak berhadapan atau karena memang saya sedang mengajar sehingga dia masuk begitu. Tetapi kalau berhadapan yang betul-betul formal, karena saya pernah ke rumah salah satu dosen juga di India, berhadapan menggunakan namaste begitu. Ada bervariasi juga saya melihat dan mengalami. Kemudian ketika saya diajak oleh mahasiswa ke pasar ya, waktu itu namanya Palika Bazar gitu di Delhi ya, saya mendengar kata ji gitu. Saya sih nanti juga apa itu ji gitu. Ada yang mengatakan itu bapak ya kalau versinya ya. Apakah untuk penghormatan kepada bapak-bapak yang menjualkan barang itu, saya juga tidak terlalu tanya lebih begitu. Tapi sering sekali
mahasiswa Indonesia yang menemani saya itu menyampaikan seperti itu. Nah, kalau dibandingkan dengan Indonesia, namaste dulu sebelum pandemi itu jarang, karena memang kita punya keberagaman salaman atau mungkin cipika-cipiki ya, cium pipi kanan, cium pipi kiri, bahkan berpelukan itu pun ya tidak lazim. Tapi yang jabat tangan atau cium tangan untuk yang lebih muda ke lebih tua, dan cipika-cipiki untuk yang sudah dekat. Tetapi setelah pandemi, semua harus tidak boleh bersentuhan. Nah, namaste ini yang digunakan. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memang menyampaikan bahwa ketika kita bertemu siapapun, selain tos pakai tangan begini untuk, kalau saya sih membahasakan itu non formal. Jadi ketemu sama orang non formal karena dekat kita tos gitu. Tapi karena formal kita pakai namaste. Yaitu seperti halnya kita ucapan salam dengan formal. Oke, terima kasih Bu Wati. Nah, saya mau tanya lagi sih lebih jauh tentang gestur, tapi mungkin nanti ya agak akhir setelah kita belajar cara perkenalan diri. Nah, biasanya kan setelah kita say hello, kalau di bahasa Indonesia halo atau di bahasa India namaste, itu kita mulai perkenalkan diri. Oh, nama saya adalah, misalnya nama saya Hana, saya asalnya dari Indonesia. Kira-kira kalau di bahasa India gimana ya, Kak Farhan? Oke, jadi kalau itu dalam bahasa India, kalau saya mau bilang nama saya Farhan, saya berasal dari India. Mera naam Farhan hai. Tapi di sini saya mau sebut sedikit tambah. Jadi ini A sama I itu akan dilihat di semua kata-kata kosakata di India, di mana ada jenis kelamin, means perempuan dan laki-laki. Kalau perempuan selalu I, dan kalau laki-laki selalu A. Jadi mera naam Farhan hai, nama saya Farhan, dan saya berasal dari India. Main India mein rehta hu. Kalau perempuan mau bilang, main India mein rehti hu. Jadi rehta menjadi rehti. Itu saja. Kalau contoh-contoh kata-kata yang kayak gender based itu gimana ya, Kak Farhan? Ada lagi kah selain ini gitu? Hampir semua kalimat ada ini variasi A sama I. Tidak ada kata tertentu. Karena kalau ini kan kata kerja yang saya bilang main dia mein rehta hu, main dia mein rehti hu. Rehta itu artinya tinggal. Nah, tinggal itu kata kerja di bahasa Indonesia kan. Tapi kalau di Indonesia tinggal buat cowok juga tinggal, buat cewek juga tinggal. Tapi di India beda. Tinggal artinya rehta untuk laki-laki dan rehti untuk perempuan. Mungkin dari buat ini kan kita udah dapat dari Kak Farhan yang contoh dari laki-lakinya. Mungkin dari Buati boleh tolong perkenalkan diri dalam bahasa India. Mera naam Wati hai, mai Semarang Indonesia mein rehti hu. Absen milkar bahut khushi hui. Mungkin satu hal saya mau ditambahin di sini. Yang ada satu provinsi di India itu adalah namanya West Bengal, di mana itu beda. Like contohnya yang seperti tadi yang Mas Farhan katanya itu benar. Yang meretahu itu kan yang cowok, yang meretihu itu kan yang cewek. Tapi di provinsi yang West Bengal, yang itu kan ada salah satu provinsi di India, itu agak it's the opposite. Itu kan beda. Like contohnya yang meretahu itu bilangin yang cewek, meretihu itu bilangin yang cowok. Jadi lucu sih, karena di seluruh India yang seperti tadi yang Mas Farhan katanya itu benar. Cuman yang satu provinsi yang kita tahu adalah West Bengal itu beda. Ya, cuman untuk informasi aja sih. Terima kasih. Okay. Dan sama seperti di Indonesia, India juga melestarikan budaya khususnya dalam budaya bahasa daerah. Yang saya sadarkan menyadari bahwa di Indonesia ya mungkin lebih ketat sih kalau pergunaan bahasa daerah. Misalnya kalau saya pernah tinggal di Banyuwangi lebih dari 3 bulan dalam beasiswa. Jadi di situ dalam percakapan sehari-hari semua orang itu pakai bahasa osing. Bahasa osing itu bahasa daerah mereka. Jarang saya lihat ada yang pakai bahasa Indonesia, kecuali kalau ya saya mau ngomong mereka pasti bahasa Indonesia. Tapi di India yang setiap daerah yang seperti Pak Ravi tadi sebut, yang nama provinsi
Bengal Barat, West Bengal itu dia punya sendiri bahasa daerahnya namanya Bengali. Jadi kalau kita ke West Bengal atau ke provinsi lain, kecuali Delhi. Kalau Delhi sama seperti Jakarta sih, Delhi itu sudah modern. Jadi Delhi hampir semua bisa bahasa Inggris dan Hindi. Tidak ada bahasa daerah untuk Delhi. Tapi yang provinsi lain semua punya bahasa daerah dan mereka lebih suka pakai bahasa daerah daripada bahasa nasional yang Hindi. Oke, menarik juga ya, ternyata ada bahasa India yang jadi bahasa daerah gitu. Nah, mungkin saya ingin coba juga nih buat memperkenalkan diri dalam bahasa India gitu ya. Mera naam Hana hai. Mai Garut Indonesia me rehti hu. Aapse milkar bahut khushi hui. Nah, itu udah betul belum Kak Farhan? Betul. Fir milenge. Kabhi alvida na kehna. Ini sudah tagline semua video Paravi sekarang. Fir milenge kabhi. Lucu sekali ini. Oke, jadi misalnya kalau digabungin, berarti kita taruh namaste di depan ya, Kak Farhan? Iya, betul. Oke, nah saya ingin tahu kan kalau misalnya di tiap negara gestur tubuh itu beda. Kalau misalnya kita mau bilang halo, mungkin kayak halo gitu. Kalau misalnya di India, gimana cara yang benar buat gestur tubuh namaste itu, Kak Farhan? Kalau gestur tubuh namaste yang saya jelaskan tadi, sama seperti ini. Semua jari harus ditutup dan di bawah hidung biasanya di depan dada seperti ini. Bukan gini atau bukan gini. Kalau ini beda gestur tubuh. Ini juga ada tapi artinya lain. Biar lebih lucu. Tapi yang ini lebih sopan sih untuk respect. Kalau kamu akan lihat Perdana Menteri India juga selalu namaste. Kalau ada ini conversation dengan masyarakat. Jadi ini satu standar sapaan di India, namaste. Kalau saat ini India juga lebih masuk ke era 21. Jadi hampir saya jarang lihat orang-orang sapa dengan namaste. Seperti Ibu Wati juga tadi bilang di kelas dan ini lebih suka bahasa Inggris. Orang India itu saat ini lebih sukanya hello, hi, good morning, good afternoon. Jadi namaste itu jarang bisa diketemu sapaan ini, kecuali formal banget. Ada percakapan formal atau ada tamu khusus dari luar negeri atau tamu khas datang ke rumah baru sapa seperti ini. Itu pun di rumah agama Hindu. Yang saya ulang lagi, kalau agama kamu masuk di rumah yang Muslim, orang Muslim, pasti tidak akan pakai namaste. Oke. Dan tadi Bu Wati juga bilang ada muridnya yang misalnya gesturnya menunduk gitu, itu berarti menyapa tanpa kata gitu ya, Kak Farhan? Ya, untuk gestur tubuh Bu Wati bisa jelaskan. Cuma ada satu gestur tubuh di India. Ya, kalau untuk gestur tubuh dengan secara global, kalau saya melihat adalah bagian kepala. Itu yang tidak bisa diam dalam tanda kutip, saya tidak tahu mengapa ya. Mulai dari anak kecil sih, kalau bicara pasti gerak gitu. Kemudian tangan itu juga sepemahaman saya, tangan itu bergerak begitu. Nah, terkadang yang membuat kami orang Indonesia atau kita lah yang orang asing di luar India, kebingungan antara iya dan tidak dari gestur kepala mereka. Ya, jadi antara iya dan tidak, menggeleng itu sebetulnya bukan berarti tidak, tapi bisa jadi iya dengan satu kali gelengan begitu. Tapi nanti mohon dibetulkan ya. Nah, kalau perkenalan tadi Mbak, ketika saya tidak tahu apakah konteksnya itu ketika mereka masuk dengan mengangguk tanpa memberikan namaste, karena memang tahu itu memang sudah dimulai kelasnya, dia tidak mau mengganggu begitu, atau memang jaraknya yang saya sedang mengajar, dia tidak berhadapan langsung dengan saya. Tapi ketika yang formal tadi, Mas Farhan sudah menyampaikan bahwa berhadapan itu akan menggunakan ini, namaste dengan di dada. Sebetulnya ini filosofi kalau kita mau mencari kaitan di Jawa itu punya keraton ya, itu sama seperti ini tapi dia lebih di hidung untuk sembahan kepada raja. Jadi Jawa dan India itu kan dekat sekali ya, mengapa ada Ramayana, Mahabharata di Jawa pun kita punya cerita itu juga gitu. Di sini juga ada, apalagi saya di Jawa Tengah ya. Ini begini. Ini konsep harus di hidung ini sebagai sesembahan kepada raja. Nah mungkin kalau yang sekarang anak-anak muda lebih familiar namaste yang pada umumnya gitu. Karena akan aneh kalau
saya ketemu Mbak Hana ya, mau namaste tapi saya begini, itu kan aneh gitu. Ya kayak tadi Mas Farhan bilang kalau di sini juga aneh. Jadi yang lebih umum begini sih. Thank you view-nya Bu Wati. Nah, saya mau tanya juga, kalau misalnya di Indonesia, kan biasanya kalau kita berkenalan dengan orang lain, baru ketemu, misal saya baru ketemu Bu Wati, pasti mungkin saya akan tanya kayak, oh ibu kerjanya apa Bu? Atau tinggal di mana Bu? Tapi dalam beberapa budaya, kalau yang saya tahu sih mungkin kayak di budaya Jepang, nanyain pekerjaan itu tidak sopan gitu. Nah, kalau misalnya di budaya India sendiri gimana Kak Farhan dan Bu Wati? Apakah ada yang sopan dan gak sopannya untuk ditanyakan? Oke, jadi cara yang tanya soal pekerjaan atau soal-soal lainnya dengan formal sama informal. Kalau menurut saya sih ya ada satu kata di sini yang seperti Bu Wati kan tadi sebut G, pernah dengar G di pasar. Jadi kita tambah G, J sama I, itu kalau kita mau sebut saudara yang dengan hormat. Dengan hormat artinya ya mau berikan respect sih. Jadi kita bisa bilang kalau Pak Ravi, saya bisa bilang Ravi Ji. Kalau saya bilang Ravi Ji, artinya saya lebih sebut nama dia lebih dengan hormat, respect. So kalau tergantung konteks, kalau ada skenario yang terkait dengan formal, eventnya formal, ya harus bilang dengan kata Ji, atau juga bisa sebut Bhai. Kita bisa bilang Ravi Bhai, Farhan Bhai. Tapi untuk laki-laki ya, ini untuk laki-laki, Bhai. Bhai artinya saudara laki-laki. Kalau ada perempuan harus bilang Bahan Ji. Kalau Bahan Ji artinya saudara perempuan yang terhormat. Kalau saya terjemahkan tetapnya, Bahan Ji itu sangat ke kata-kata dengan hormat untuk perempuan, dan Bhai untuk laki-laki. Mungkin Hana kalau saya boleh tambah ya sedikit. Yang paling penting adalah apa yang kita boleh, apa yang tidak boleh. Yang kita di India ya biasanya kalau kita dibicarakan sama perempuan ya itu kan nggak sopan ya kalau kita tanya umur mereka. Itu kan nggak sopan. It's not right. Itu kelihatannya ofensif karena kita tanyain umur. Ya, tapi biasanya yang ke laki-laki masih boleh aja. Nah, selain itu untuk yang ditanyakan yang sama yang seperti di Indonesia, yang ya kita kan nggak boleh tanya tentang gaji, yang mereka dan nomor juga. Sebenarnya nomor HP mungkin menurut saya ya, yang pengalaman saya di Indonesia kalau kita tanya nomor WA kan gampang ya karena itu biasaan. Tapi di India ya kalau kita tanyain sama perempuan what is your number atau apka number kya hai, itu agak kurang sopan. Ya kalau kita kenal orang ya baru kita bisa, tapi kalau kita nggak kenal itu kayaknya kurang sopan. Oke, saya mau tambah satu poin yang saya lupa. India itu percaya dengan budaya namanya Atithi Devo Bhava. Bahasa Sanskrita ini artinya Atithi artinya tamu. Devo itu kata dari dewa di Indonesia. Devo artinya Tuhan. Dan jadi Atithi Devo Bhava, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya tamu adalah Tuhan, atau tamu sama seperti Tuhan. Ya, tamu dianggap seperti Tuhan. Jadi kalau kita lihat kata ini saja, kita bisa paham ya untuk hormat gimana di India. Karena semua tamu-tamu kita anggap sebagai Tuhan. Ini budaya sih, tapi yang kalau untuk saat ini yang India lebih modern sekarang, saya yang sadar bahwa kalau kita akan kenal sama orang asing bukan hanya artinya orang luar negeri, orang asing juga bisa yang orang India tapi saya tidak kenal sama dia. Dan kalau saya mau bicara atau apapun, kadang dia tidak familiar, tidak mau berdekat meskipun saya mau tanya arah atau kemana, ya kadang dibantu tapi ya lebih ke youngsters, untuk yang remaja. Oke, thank you Kak Farhan dan Bu Wati. Mungkin itu buat kali ini, buat sesi cara memperkenalkan diri dalam bahasa India. Oh ya, kalau di bahasa India terima kasih itu gimana ya Kak Farhan? Syukriya, dhanyawad, syukran, tiga-tiganya bisa diucapkan.
Syukriya lebih sering kita pakai syukriya. Kalau bahasa Hindi yang formal banget itu dhanyawad. Dhanyawad juga artinya terima kasih, tapi sangat formal. Oke, kalau gitu syukriya Kak Farhan dan Bu Wati. Syukriya. Semoga teman-teman yang nonton juga dapat hal-hal baru ya, dan mungkin bisa perkenalkan diri kalian juga di kolom komen di bawah. Oke, terima kasih semuanya yang nonton. के भी मुझसे तुम मेरी यादों ने मेरा कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा